Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan para pejuang pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Senang sekali saya Susana Tuperisa kembali bisa menyapa Bapak Ibu semua dalam ruang virtual ini, di mana Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang berkolaborasi dengan Bara Digital Ministry menyampaikan atau memaparkan setiap topik-topik yang bertajuk tentang pendidikan di setiap hari Kamisnya. Bapak Ibu semua dapat mengikuti dari awal sampai akhir pemaparan yang akan kita ikutin atau pembelajaran yang akan kita ikutin pada malam hari ini. Nah, pembelajaran yang akan kita ikutin pada malam hari ini bertopik tentang pengajaran dan pembelajaran berbasis proyek kreatif untuk PAUD. Topik ini akan dibahas oleh hambanya, Ibu Foni A. Susanta, SPD, MPDK. Ibu Foni adalah pengurus harian Ketua Bidang 1, Pengembangan Pendidikan MPK Wilayah Bali NTB. Ibu Foni juga seorang praktisi pendidikan PAUD dan juga Kepala Sekolah TK Tunas Harapan Bali. Dari profil singkat Ibu Foni, kita melihat Ibu Foni sangat kompeten untuk membahas tentang PAUD. Jadi Bapak Ibu jangan di-skip pemaparan materi pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan, dipersilakan kita akan diskusi dengan Ibu Foni di sesi akhir pemaparan yang Ibu Foni sampaikan. Sebelum saya serahkan kepada Ibu Foni, kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati dan menuntun kita dalam pembelajaran malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk belajar kembali pada malam hari ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan pimpin, agar pembelajaran malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Hamba-Mu Ibu Foni yang Tuhan sudah berkati, Tuhan berkati hamba-Mu juga dalam pemaparan pada malam hari ini. Segala persiapan yang ada, Tuhan tolong bisa menjadi berkat, menginspirasi setiap guru-guru di seluruh Indonesia. Terima kasih ya Bapak, perangkat yang kami gunakan juga Tuhan berkati agar berproses dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, saya langsung serahkan kepada Ibu Foni. Selamat malam Ibu, saya persilakan. Selamat malam Bu Susan. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu semua yang saat ini berada bersama-sama dengan kami. Dan pertama-tama izinkan ya saya mengucapkan terima kasih untuk MPK dan juga untuk Bara Digital Ministry yang malam hari ini memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi ya dari pengalaman kami ya, tentang pendidikan anak usia dini khususnya untuk pembelajaran kreatif berbasis proyek. Jadi pengajaran dan pembelajaran berbasis proyek kreatif untuk PAUD. Ini topik kita pada malam hari ini. Nah, terlebih dahulu kita akan mempelajari pembelajaran berbasis proyek atau biasa yang dikenal dengan project based learning. Ini adalah model pembelajaran ya Bapak Ibu yang menggunakan proyek sebagai inti daripada pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek di mana peserta didik itu bekerja secara mandiri dan dalam mengkonstruksi pembelajarannya dalam bentuk produk nyata. Kemudian pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang lebih menekankan kepada aktivitas dari peserta didik dalam memecahkan berbagai masalah yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam mengerjakan sebuah proyek untuk menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Ya, tentu saja namanya proyek ya Bapak Ibu, jadi tentu saja kita akan mendapatkan produk dari kegiatan ini. Tentu kita akan belajar lebih jauh tentang karakteristik daripada pembelajaran berbasis proyek. Pertama, yaitu mengembangkan pertanyaan atau masalah yang berarti pembelajaran harus mengembangkan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi di sini, jadi dalam pembelajaran berbasis proyek ini banyak sekali nanti akan guru bersifat fasilitator dan mengembangkan berbagai pertanyaan ya, supaya agar anak-anak itu mereka juga lebih berkembang pengetahuannya. Kemudian memiliki hubungan dengan dunia nyata. Jadi berarti bahwa pembelajaran yang otentik dan peserta didik itu dihadapkan dengan masalah-masalah yang ada di
sekelilingnya dia, ada di sekitarnya dia. Jadi apalagi kalau ini khususnya untuk pendidikan anak usia dini ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak yang dalam rentan usia masih sangat muda dengan hal-hal permasalahan yang mungkin sederhana yang ada di sekitar mereka. Kemudian selain itu karakteristik yang lain yaitu menekankan kepada tanggung jawab daripada peserta didik yang merupakan proses peserta didik untuk mengakses informasi dan bahkan untuk menemukan solusi ya yang sedang dihadapi. Jadi masalah yang sedang dihadapi itu apa? Bagaimana dengan solusinya? Tentu saja karena ini pendidikan anak usia dini, maka permasalahan yang diangkat maupun solusinya terkadang kelihatan sangat sederhana ya Bapak Ibu. Tetapi itu adalah awal dari seorang anak untuk mereka diasah dalam pemikiran mereka secara kritis ya, supaya mereka lebih kritis lagi nanti pada pada saat mereka nanti berkembang. Kemudian penilaian itu juga merupakan salah satu karakteristik dari pembelajaran berbasis proyek. Penilaian itu dilakukan selama proses daripada pembelajaran berbasis proyek ini berlangsung ya Bapak Ibu. Jadi dalam proyek ini berlangsung, guru itu sudah melakukan penilaian dan hasilnya pun juga akan tetap dinilai ya Bapak Ibu. Artinya di sini guru juga sudah mempersiapkan ya instrumen-instrumen yang bakalan digunakan untuk melakukan penilaian daripada pembelajaran berbasis proyek ini. Berikutnya kita akan melihat lebih jauh yaitu langkah-langkah dari pembelajaran berbasis proyek. Nah, Bapak Ibu, ini ada 6 langkah ya yang biasa mencirikan dari pembelajaran berbasis proyek ini. Yang pertama yaitu pertanyaan penentu atau biasanya kalau saya dengan teman-teman ya di tempat kami kenal dengan istilah pemantik ya, pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan yang istilahnya yang terkait dengan topik yang bakalan akan menjadi proyek. Itu yang kami sering tanyakan ya kepada anak-anak ya. Jadi pertanyaan itu umumnya bersifat terbuka, pertanyaannya, terus kemudian menantang, jadi gitu ya, membutuhkan solusi, membutuhkan pemikiran. Jadi pertanyaan yang mengajak anak-anak untuk berpikir gitu ya. Kemudian kita menyusun perencanaan proyeknya. Setelah kita menyusun perencanaan proyek tersebut, kita mulai melangkah lebih jauh lagi, yaitu dengan menyusun jadwalnya. Jadi jadwal-jadwalnya itu apa saja gitu ya dari pembelajaran berbasis proyek ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu guru memantau peserta didik dalam kemajuan atau pada saat berproses untuk proyek ini. Nah, ini tentu saja sudah mulai ya. Tadi kan ada penilaian ya Bapak Ibu ya. Nah, penilaian itu juga sudah mulai ya Bapak Ibu. Pada saat kita juga memantau, kita pun juga bisa melakukan penilaian dengan cara mengobservasi. Kemudian seperti yang saya katakan tadi ya, penilaian. Jadi nomor 5 ada penilaian. Jadi penilaian itu berlangsungnya itu saja instrumen sudah disiapkan, kemudian berlangsungnya sejak awal ya daripada proyek ini dimulai. Kemudian jangan lupa juga kita ada hasil pengalaman. Nah, hasil pengalaman ini anak-anak diminta ya, tentu saja pengalaman mereka apa nih pada saat mereka belajar dengan berbasis proyek ini, pengalaman mereka apa saja. Biasanya kami lakukan dalam bentuk refleksi ya, maupun umpan balik yang membangun bagi anak-anak. Karena sangat penting bagi mereka untuk bisa melakukan refleksi dari apa yang mereka sudah pelajari. Baik Bapak Ibu, ini langkah-langkahnya untuk pembelajaran berbasis proyek dan apa sih sebetulnya keunggulannya sehingga kalau Bapak Ibu juga udah lebih familiar ya. Sekarang kan kita kurikulum merdeka nih Bapak Ibu. Salah satu dari ciri khas kurikulum merdeka selain fleksibel itu yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi selalu akan ada gitu ya. Pembelajaran berbasis proyek ini akan selalu ada gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi keunggulannya apa ya sebenarnya gitu kan. Nah, satu, model pembelajaran berbasis proyek ini bersifat terpadu ya Bapak Ibu ya dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan lagi tambahan atau apapun dalam pelaksanaan. Kemudian
peserta didik itu bisa terlibat aktif di sini ya dalam kegiatan pembelajaran ini, namun topiknya itu selalu terkait dengan dunia nyata di sekitar mereka gitu ya, dan mempraktekkan strategi otentik. Jadi kira-kira apa nih yang bisa dijadikan solusi gitu ya. Ke yang berikutnya tuh peserta didik tuh bisa bekerja sama secara kolaboratif. Jadi mereka bisa bekerja bekerja sama dan untuk memecahkan masalah yang penting bagi mereka ya. Kemudian penemuan, kolaborasi, komunikasi itu juga terasa kemudian dalam mencapai tujuan pembelajaran dan dalam cara-cara yang baru. Jadi mungkin tidak hanya monoton tetapi mereka sudah menemukan cara-cara yang baru yang bahkan yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya di dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Kemudian meningkatkan kerjasama juga di antara guru dalam merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek. Jadi saya percaya guru tidak hanya kerja sendiri, tetapi guru juga akan bersinergi dengan rekannya dan juga bahkan dengan orang tua murid. Mereka akan bermitra dalam menjalankan pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi ini keunggulan ya dari pembelajaran berbasis proyek. Tentu saja tidak hanya keunggulan ya Bapak Ibu, karena dalam satu model pembelajaran itu kita selalu melihat ada keunggulan dan juga ada mungkin hal-hal yang perlu disikapi atau hal yang perlu diamati, yang perlu diantisipasi begitu ya. Yang biasa kita kenal dengan kelemahan dari pembelajaran basis proyek. Yang pasti satu, waktunya tuh panjang ya. Nah, waktunya agak panjang dan kemudian juga ada biaya yang agak besar gitu ya. Karena tentu saja butuh bahan, butuh alat dalam pembuatan proyek ini. Kemudian memerlukan banyak media dan sumber belajar. Jadi semakin banyak referensinya, semakin banyak sumber belajarnya, anak-anak juga semakin bisa mengeksplor lebih jauh gitu ya untuk proyeknya. Kemudian memerlukan juga guru dan peserta didik yang sama-sama siap belajar dan berkembang. Tentu saja ini dibutuhkan ya dalam pembelajaran berbasis proyek. Artinya guru dan anak harus sama-sama dalam kondisi memang siap ingin belajar bersama-sama. Kemudian ada kekhawatiran juga karena waktunya udah panjang pembelajaran berbasis proyek ini, maka kekhawatirannya dan topiknya juga mungkin yang di dalam proyek itu kan topiknya semakin sempit ya yang dipelajari, maka ada kekhawatiran itu bahwa peserta didik itu tidak menguasai banyak topik akhirnya kalau menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Kalau yang lainnya mungkinnya waktunya sama, tapi mereka bisa belajar banyak banyak topik. Tapi kalau dengan pembelajaran berbasis proyek ini topiknya hanya satu yang dipelajari, namun mendalam. Nah itu kelebihannya di situ ya Bapak Ibu dan kelemahannya adalah dikhawatirkan seperti itu ya. Nah, ini saya hari ini memberikan contoh ya, Bu Susan dan Bapak Ibu semua yang malam hari ini ada di sini. Ini adalah contoh sederhana dari pembelajaran berbasis proyek yang di PAUD. Ini kemudian kebetulan di PAUD saya ini Bu ya, Bapak Ibu semua. Ini salah satunya yaitu pengolahan sampah. Pada saat itu seperti langkah pertama itu dengan pertanyaan penentu ya. Ini yang saya mau ceritakan sedikit ya Bapak Ibu izin ya. Waktu itu pengolahan sampah ya. Jadi isunya memang isu sampah ya di sekitar anak-anak bahwa sampah itu tidak dikelola dengan baik, sampah itu sangat mengganggu, sampah itu sangat apa ya, membuat mereka tidak nyaman. Karena kebetulan sekolah kami itu di sebelahnya itu sungai, Bapak Ibu. Jadi pas anak-anak ngelihat, mereka lihat ya, sungainya kok kotor gitu ya. Nah, terus kami mulai bertanya kepada mereka, kira-kira apa ya yang nyebabin sungainya kotor? Dan mereka lihat, itu kok banyak sampah ya gitu di dalam sungainya. Nah, disitulah kami mulai bertanya kepada anak-anak, kira-kira gimana nih? Sampah tuh harusnya kayak gimana? Ya nggak boleh dibuang sembarangan. Nah, kita mulai ya, terus kita gimana nih kalau kita coba mengolah sampah? Ya, dan inilah langkah-langkahnya Bapak Ibu ya. Dan pertama memantik dulu ya mereka dengan pertanyaan ya, kenapa sungainya kotor gitu ya. Kemudian kita mulai menyusun perencanaan proyeknya. Jadi lewat modul ajar tentu saja ya. Tapi diawali dengan menggali pertanyaan dari
peserta didik dulu gitu. Kemudian mengenalkan peserta didik tentang jenis-jenis sampah. Jadi ada sampah organik, sampah anorganik. Yang paling sederhana dulu Bapak Ibu ya. Kemudian mereka udah memahami bagaimana memilahnya, kemudian terus belajar juga beberapa cara mengolah sampah itu apa aja. Karena kan memang banyak ya Bapak Ibu ya, cara untuk mengolah sampah itu banyak sekali. Nah, kemudian kami memilih salah satunya yaitu pengolahan sampah yang organik, yaitu dengan membuat ekoenzim. Kemudian kamu menyusun jadwal dengan ada durasinya di dalam modul ajarnya, dibagi menjadi kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Mungkin teman-teman di PAUD sudah familiar ya dengan kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian setelah itu proyek pembuatan ekoenzim ini memperkenalkan bahan dan alat ya Bapak Ibu ya. Jadi bahannya apa aja nih, alatnya apa aja yang dibutuhkan, termasuk cara untuk membuatnya, jadi termasuk rumusnya. Jadi kita memberikan rumusnya kan sederhana ya Bapak Ibu tahu bersama, hanya 1, 3, 10 gitu ya. Kemudian kita ajarkan mereka cara menimbang, cara mengukur air. Jadi mereka mempraktekkan itu secara langsung ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu mereka bisa mengerjakan secara mandiri tentu saja dengan dipantau oleh gurunya, didampingi oleh para guru, dan proses penilaiannya pun dimulai sejak awal. Kami menyediakan ada rubrik, ada checklist, dan juga catatan anekdot ya. Bagi Bapak Ibu yang ada di PAUD, tentu saja apa yang saya sebutkan ini tidak asing lagi ya, bahwa ada kita menggunakan rubrik, kita menggunakan checklist, dan juga catatan anekdot. Dan setelah berlangsung semuanya, kita akan mulai dari hasil pengalaman itu, ada kegiatan refleksi untuk anak-anak. Jadi anak-anak diajak untuk berefleksi bersama peserta didik lainnya, dan refleksi sederhana ya Bapak Ibu, karena ini anak-anak usia dini. Seperti itu. Jadi setelah selesai pembuatan ekoenzimnya dan pembuatan ekoenzim, kemudian setelah 3 bulan mereka memanen ya ekoenzimnya. Ya, kembali ya memanen ekoenzimnya, kita lihat reaksinya mereka, kita lihat pengalamannya mereka. Kemudian setelah itu kita lanjutkan dengan cara membuat sabun ekoenzim, tetapi dengan cara yang sangat sederhana dan yang aman bagi anak-anak usia dini. Dan ini contoh proyek yang kedua. Izin ya Bu Susan dan teman-teman, saya masih ada 2 proyek lagi yang mau saya jadikan contoh, semoga bisa menginspirasi teman-teman di sini. Kemudian ini adalah membuat jumputan. Jadi anak-anak tuh membuat mengenal pewarnaan dengan teknik jumputan, tapi langsung diaplikasikan di kaos ya, di baju yang bakalan mereka gunakan juga. Nah, ini salah satu proyeknya ya Bapak Ibu ya. Dan ini contoh yang berikutnya, ada pembuatan buku cerita. Jadi pembuatan buku cerita ini juga merupakan proyek ya di sekolah kami ya, di mana anak peserta didik itu mereka membuat buku cerita semua, dan kita kompilasi, kita gabungkan semua jadi satu menjadi buku cerita yang besar. Jadi ini adalah kumpulan buku cerita tentang imajinasi dan kreativitasku oleh siswa-siswi dari TK Tunas Harapan. Baik, baik. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ini yang saya bisa paparkan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan inspirasi ya, khususnya buat teman-teman para pendidik, guru di pendidikan anak usia dini. Ya, nanti kalau ada yang mau lihat untuk e-booknya, bisa kok Bu, nanti saya kirimkan linknya ya, karena mungkin filenya karena besar. Gitu. Baik, saya kembalikan ke Ibu Susan. Baik, terima kasih Ibu Foni untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bukan hanya materi, tapi juga ada contoh-contoh aplikatif yang sudah dilaksanakan di TK yang di mana Ibu berada ya, Bu ya? TK Tunas Harapan ya, Bu ya? Iya benar, Bu. Wah, luar biasa. Jadi sudah ada contohnya ya Bapak Ibu, rekan-rekan semua sudah ada contoh. Jika mungkin Bapak Ibu membutuhkan arahan-arahan atau bagaimana dari Ibu Foni, bisa langsung DM ke media sosialnya MPK. Nanti MPK akan berkoordinasi dengan Ibu Foni selanjutnya.
Terima kasih Bu Foni Ya, untuk pemaparannya. Kita ada beberapa pertanyaan Bu yang masuk ya. berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan Bu, bagaimana guru bisa mendorong keterlibatan orang tua yang mungkin tidak memiliki banyak waktu ya atau minat dalam mendukung proyek kreatif anak-anak di rumah ini, mengingat banyak orang tua bekerja, tapi tidak punya waktu dengan anak. Nah, bagaimana Bu? Apakah ada dorongan dari guru atau bagaimana solusinya? Silakan. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bertanya. Itu pertanyaannya luar biasa bagus ya. Nah, begini Bu Susan, Bapak Ibu perlu ketahui ya bahwa TK Tunas Harapan ini TK yang mungkin boleh saya bilang agak berbeda dengan TK-TK yang ada, karena TK kami ini adalah TK gratis Bu Susan. Jadi memang di sekolah kami tidak berbayar ya, baik uang pangkal maupun SPP-nya gitu. Dan memang dipersembahkan bagi masyarakat. Tentu saja Bapak Ibu kalau sudah dengar seperti itu bisa membayangkan ya Bapak Ibu orang tua di tempat saya itu dari kalangan mana gitu kan. Nah, itu saja saya merasa bahwa orang tua di tempat kami itu sangat baik kerjasamanya gitu. Kenapa mereka memiliki kemauan dan kerjasama yang baik ya di tempat kami? Kan padahal mereka sibuk, kok dikatakan sibuk, sibuk banget karena mereka juga bekerja, bahkan mereka mungkin yang tidak bisa dengan mudahnya ya meninggalkan tempat pekerja mereka gitu loh. Tapi kenapa mereka mau dan terlibat aktif? Karena memang pada saat kami dari awal mereka mendaftar kami jelaskan. Terus kemudian kami memiliki yang namanya konferensi ya, konferensi sekolah atau konferensi kelas itu di awal tahun ajaran kami menceritakan dan sekolah udah siap gitu loh khususan dengan program-programnya. Dan kami detail, jadi kalender pendidikan di sekolah kami itu udah lengkap Bu dengan tanggal-tanggalnya. Jadi proyek itu mau tanggal berapa, orang tua tuh udah tahu Bu. Satu semester di depan orang tua sudah tahu. Sehingga orang tua kami katakan ini sudah fix tanggal-tanggalnya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa berkoordinasi. Maksudnya yang butuh izin dari kantornya, yang butuh apa namanya waktu ya, mungkin bisa ada yang bekerja pakai shift, mungkin harus tuker dengan temennya, dan sebagainya. Nah, ini kami berikan ruang bagi orang tua juga untuk mengejas ya agenda mereka disesuaikan dengan agenda sekolah. Dan kami juga memberikan pemahaman ya Bapak Ibu kepada orang tua bahwa sekolah itu kami nggak bisa sendiri gitu. Bahwa kami ini adalah partner sebenarnya. Tugas utama yang Tuhan berikan bagi orang tua itu untuk mendidik dan mengasuh anaknya itu adalah tugas utama orang tua gitu ya. Sekolah tuh hanya menemani Bu, kalau istilah saya itu, kami hanya menemani orang tua gitu dan membantu orang tua. Tapi bagaimanapun juga pendidik utama itu adalah di orang tua. Jadi dengan kesadaran seperti itu, maka orang tua sangat mengupayakan untuk hadir. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saat ini kalau kami selalu ada pertemuan dan angka kehadiran tuh selalu di atas 70% gitu. Karena orang tua selalu berkomitmen untuk ada bersama-sama kami dan kemitraan antara orang tua dengan sekolah itu memang terlihat sangat baik gitu. Jadi itu mungkin salah satu tips yang bisa dan kami punya media ya Bu ya seperti WAG ya, WA group dan sebagainya. Jadi selalu orang tua punya tempat untuk berkonsultasi dan berdiskusi di dalamnya. Itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu Foni. Berarti luar biasa ya cara-cara yang diupayakan dari sekolah untuk mengingatkan ke orang tua. Ada Google Calendar, bahkan cara-cara dengan komunikasi by grup, itu sudah sangat menolong supaya orang tua mempersiapkan jauh-jauh hari. Terima kasih Bu Foni. Ini bisa juga diadopsi oleh sekolah-sekolah yang lain ya Bu ya. Yang Benar-benar Bu. ya. Terima kasih Bu Foni untuk pencerahannya. Ada beberapa pertanyaan lagi Ibu. Ini mengingat begitu banyak anak-anak yang diajar dengan karakter yang berbeda-beda, apalagi anak-anak PAUD ya Bu ya. Bagaimana Bu cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang dalam lapangan Ibu sudah pernah alami untuk memotivasi anak-anak yang mungkin kurang tertarik Bu
atau yang kurang percaya diri dalam berpartisipasi dengan proyek kreatif-kreatif yang dilakukan di sekolah. Mungkin Ibu ada pengalaman dengan anak-anak yang begini? Iya, baik. Ini juga pertanyaan luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bu Susan dan Bapak Ibu juga yang lainnya, terutama yang bertanya, yang terima kasih banget. Masih ingat ya bahwa kita masuk kurikulum Merdeka ini selalu diingatkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah kita memang memberikan ruang kepada anak karena kita menghargai keberbedaan itu gitu. Jadi memang setiap anak itu unik dan Tuhan menciptakan mereka tidak pernah yang sama satu dengan yang lain. Itulah keunikannya. Jadi kita harus bisa menerima ya, maksudnya keunikan anak-anak, setiap keistimewaan dan mereka itu spesial. Dan tentu saja dari keunikan itu kita bisa lihat ya, eh, anak-anak ini tertariknya di mana nih gitu. Dan kami juga memberikan ruang ya Bu, bagi anak-anak di sekolah kami itu mereka boleh memilih kegiatan yang ada gitu. Nah, pada saat pembelajaran berbasis proyek ini, biasanya anak-anak itu kami tidak menghadirkan hanya satu kegiatan saja, tetapi beberapa kegiatan yang memang topiknya tetap sama ya, topiknya tetap sama, kayak tadi pengolahan sampah. Tapi kita pada saat pengolahan sampah itu, anak-anak belajar mengenal, contoh ya, anak-anak belajar mengenal untuk jenis-jenis sampah organik dan anorganik. Maka yang media yang kami gunakan untuk mereka mengenal jenis-jenis sampah organik dan non-organik ini nggak cuma hanya satu media, Bapak Ibu. Jadi ada beberapa media. Makanya tadi saya katakan ya, salah satu kelemahan dari pembelajaran basis project ini, medianya mesti banyak gitu. Nah, kami pakai media yang berbeda-beda. Contohnya tidak harus anak eh, dia pakai lembar kerja gitu ya, mengelompokkan. Mungkin ada lembar kerja, juga ada yang kegiatan yang langsung mereka mengamati. Jadi ada beberapa kegiatan yang berbeda-beda. Ada juga yang nonton. Jadi mereka lihat di video. Jadi yang mana yang menurut mereka yang menarik begitu. Jadi mereka diizinkan untuk memilih. Jadi dan makanya waktunya panjang, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa kita buru-buru gitu ya. Apalagi TK ini kan terkenal ya kalau PAUD ini bahwa belajarnya mungkin dalam satu hari hanya 2,5 sampai 3 jam. Hmm, Makanya materi itu nggak bisa habis dalam satu hari. Mungkin satu hari hanya kita belajar sampah anorganik dan organik saja. Kemudian besoknya bisa belajar yang berbeda. Jadi pasti medianya berbeda-beda sesuai dengan minat anak dan dengan di situ anak kita eh, biarkan untuk memilih, tetapi guru mendampingi. Jadi ke guru apa kita kalau bila kita lihat ya ada anak yang membutuhkan pendampingan, maka guru akan mendampingi anak tersebut ya. Mungkin biasanya yang dalam tanda kutip ya agak aktif gitu ya Bu Susan ya. Jadi gitu yang agak aktif itu tentu saja kita sudah tahu ya kalau kita gurunya. Jadi ini yang perlu didampingi dan biasanya anak-anak yang aktif itu adalah anak yang cerdas dan dia juga eh, punya kesukaan ya yang gurunya akan tahu. Oh ini anak kalau diberi kegiatan yang misalnya tangannya gerak aja, pasti dia akan bakalan diem nih gitu. Maka kita akan menawarkan media-media yang membuat dia juga sibuk dan dia mengeksplor sendiri dengan keasikannya. Begitu, Bu. Luar biasa. Terima kasih Ibu Koni untuk jawabannya. Kiranya menjawab juga pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah menanyakan. Ibu Koni ada pertanyaan terakhir, Bu. Iya, Bu, silakan. Bagaimana guru bisa mengatasi kesulitan dalam menilai proyek kreatif anak-anak ini yang hasilnya sangat bervariasi, Bu. Kita kan Ibu lebih tahu ya, saya belum pernah mengajar di PAUD juga, tapi sering lihat beberapa ponakan saya kalau dengan teman-temannya tuh hasil karya kan berbeda-beda nih, Bu ya, Iya, bervariasi. Nah, itu apakah ada tingkat kesulitan dalam menilai, guru ada tingkat kesulitan dalam menilai atau bagaimana mengaturnya di sekolah dan cara penilaiannya itu seperti apa? Mungkin Ibu punya tips yang bisa diberikan juga kepada sekolah-sekolah yang lain, bisa bagaimana Bu untuk menilai proyek anak iya. yang sangat bervariasi ini?
Ya, Bapak Ibu, memang hasil dari proyek itu bisa saja bervariasi seperti yang ditanyakan tadi ya, yang disampaikan oleh Ibu Susa. Itu benar, itu bisa saja karena kita juga seperti saya katakan tadi berdiferensiasi ya. Tentu saja kalau sudah berdiferensiasi hasilnya sangat bervariasi. Tetapi Bapak Ibu pada saat mempersiapkan modul ajar atau pembelajaran, ada yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu ada mungkin tujuan pembelajaran kita hanya 2 atau 3 ya, atau mungkin 4 gitu tujuan pembelajarannya. Maka ini yang perlu dipegang ini Bu Susan dan teman-teman, bahwa tujuan pembelajaran itulah di situ kita menilai. Jadi apanya yang mau dinilai? Memang hasilnya berbeda, tapi kita pengen nilai motoriknya nih, umpamanya begitu. Maka acuannya adalah di motoriknya gitu Bu. Walaupun produknya atau hasilnya berbeda, tetapi yang dinilai oleh guru itu adalah yang ada di dalam tujuan pembelajarannya. Tentu saja dengan itu guru akan tertolong Ibu, dan kemudian pada saat itu tentu saja kalau dengan rubrik akan sangat membantu. Karena kalau kita dengan skala 3 atau skala 5 di dalam rubrik kita, maka kita akan tahu Bu, yang disebut berkembang itu seperti apa, yang disebut layak itu seperti apa, indikatornya, dan yang mahir itu harus seperti apa. Nah, itu bisa terlihat dalam proses dia pembuatan maupun di dalam hasil akhirnya. Ya, semoga itu menolong ya Bapak Ibu. Dan baik Bu. Baik, terima kasih Bu Foni untuk jawabannya. Kita ada dalam sesi akhir dari live streaming kita malam hari ini, pembelajaran kita malam hari ini. Saya persilakan untuk Ibu Foni bisa menyampaikan closing statement dan juga bisa ditutup langsung dalam doa. Baik, Bapak Ibu, bahwa pendidikan anak usia dini ini memerlukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dan bermakna, ya. Dan hal ini bisa kita capai salah satunya melalui pembelajaran berbasis proyek. Namun yang terlebih penting daripada itu adalah anak-anak usia dini ini membutuhkan guru yang mengasihi mereka. Jadi dan membutuhkan guru yang bersedia untuk berlelah-lelah dan meluangkan waktu untuk mempersiapkan sehingga mereka bisa bermain dan belajar bermakna di dalam proses pembelajarannya. Itu saja, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama di ruang ini untuk belajar dan mempersiapkan diri kami untuk lebih baik lagi Tuhan. Kami boleh mengajar anak-anak yang Tuhan sudah percayakan di dalam kelas kami. Pimpin kami dengan hikmat yang datangnya daripadamu, supaya kami bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami Tuhan, bagi anak didik kami. Terpujilah namamu, kami mengucap syukur buat waktu-waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu Foni untuk malam hari ini, di mana berkat yang Tuhan berikan melalui Ibu Foni kita bisa belajar tentang pendidikan anak usia dini. Bapak Ibu semua yang mungkin terlewat dari awal bisa mengikuti balik lagi untuk mengikuti siaran ulangnya, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di media sosial MPK, dan mungkin kami akan langsung berkoordinasi dengan Ibu Foni. Terima kasih Bu Foni, Tuhan memberkati Ibu dalam setiap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Keluarga juga Tuhan berkati. Bapak Ibu semua yang mengikuti juga Tuhan Yesus berkati. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan narasumber dan topik-topik yang lebih menginspirasi lagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.